Yeah. Semangat siang, luar biasa. Ruas Purworejo harus lebih baik. Kembali di channel Polisine Moro. Kali ini dalam rangka pencegahan virus corona, kami akan memberikan sesuatu yang mungkin beda dengan yang lain. Apakah itu? Oke guys, cus. Baik sahabat semua, untuk pencegahan kepada diri kita menggunakan disinfektan ataupun klorin. Kali ini akan kita buat klorin sederhana. Bagaimana antara campuran ini, boleh pakai ini dan jadinya dengan air juga. Untuk perbandingannya adalah 9:1. 9 air, 1 seperti ini. Oke sahabat, ikut terus ya. Oke sahabat, jangan lupa perbandingannya 9:1 ya. Antara pemutih ini, mereknya apa silakan aja, dengan air juga adalah 9 ya. 9:1 kita masukkan. Ya, cukup. Ini sudah bisa digunakan sebagai disinfektan ataupun klorin sederhana. Ingat, klorin sederhana. Oke sahabat. Sahabat semua, dengan klorin sederhana yang kita buat, kita pun juga bisa menyemprotkan cairan desinfektan terhadap mobil-mobil pribadi kita. Contoh yaitu yang sering kita gunakan seperti setir, transmisi dan handrem, handle pintu dan sebagainya. Yaitu dengan cara menyemprotkannya ini, handle pintu. Setelah kita menyemprotkan cairan desinfektan dalam interior mobil, dan yang paling terakhir kita semprotkan yaitu handle pintu luar. Secukupnya saja, dan mobil kita terbebas dari virus atau bakteri-bakteri yang dapat menyerang kita dalam mobil. Sahabat semua, dengan adanya wabah virus corona, masker semakin langka. Masker semakin sulit dicari di apotek, di toko, sulit sekali. Padahal masker yang sebetulnya seperti ini hanya dipakai hanya sekali aja. Nah, untuk mengatasi itu, sahabat semua, warga Indonesia seluruhnya, ada suatu tips bahwasanya masker ini bisa didaur ulang. Bagaimana caranya? Dengan lautan tadi sama antara air dengan ini campurannya adalah 9:1 ya. Ingat, 9:1 ini untuk digunakan untuk mensterilkan masker yang sudah bekas. Kalau seandainya rekan-rekan ragu dengan masker ini, habis selesai pakai, tolong dibuang dalam keadaan sudah terpotong-potong ya. Jangan bentuk utuh, karena kalau utuh bisa digunakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab akan dijual kembali ya. Makanya lebih baik dipotong-potong aja. Maka ini saya kasihkan tips bagaimana caranya masker ini Bapak digunakan kembali. Oke? Sahabat semua, masker yang sudah bekas kita pakai mungkin sekitar 6-8 jam, untuk agar bisa digunakan kembali, caranya adalah seperti ini. Rendam masker ini dengan tadi campuran antara bahan ini dengan air, perbandingannya 9:1. Kita rendam ya. Oke, kita rendam hampir sekitar 30 menit ya. Kita rendam selama 30 menit. Setelah 30 menit, nanti baru kita keringkan. Ingat, 30 menit baru kita keringkan. Setelah 30 menit, kita angkat. Nah, masker ini nanti kita keringkan ya, sampai benar-benar kering. Setelah kering,
untuk merapikan masker ini biar rapi kembali, silakan sahabat semua disetrika, ya, disetrika biar rapi kembali dan masker siap digunakan. Jadi kita tidak perlu beli lagi masker ini, tapi bisa digunakan kembali dengan cara seperti yang kita sampaikan tadi. Oke sahabat, semoga tips ini bisa berguna bagi masyarakat Indonesia, sehingga kelangkaan masker bisa kita siasati dengan cara yang telah kami sampaikan. Oke sahabat, semoga bermanfaat. Agar ya, juga nih. Stop, jangan masuk dulu nak. Ya, Bu. Takutnya nak moro di badannya ada virus coronanya. Saya semprot dulu dengan chlorine sederhana. Oh iya Bu, monggo, aduh sampai lupa saya. Sudah. Ini belum Bu, ini saya Bu. Oh iya. Saya, Bu. Oke, makasih Ibu. Hampir lupa Nandani. Masuk Bu. Masuk. Aduh, bersih nih. Baik sahabat semua, sebagai air, ada sedikit pesan-pesan dari kami jajaran kepolisian, bahwasanya yang pertama, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Solus populi, suprema lex esto. Yang kedua, tolong warga semuanya patuhi kebijakan pemerintah dan maklumat Kapolri. Yang ketiga, ultimum remedium, penerapan sanksi pidana pamungkas atau terakhir bagi yang tidak patuh dan taat kepada kebijakan pemerintah ataupun maklumat Kapolri. Yang keempat, agar jaga jarak, hindari kerumunan untuk memutus mata rantai penularan dan penyebaran virus corona. Yang kelima, cuci tangan 6 langkah dengan kata cluenya tepung, selaci, put-put, telapak, punggung, sela-sela, kunci, putar-putar, putar-putar. Ya. Dan cuci tangan itu lebih baik daripada hand sanitizer. Jadi upayakan hand sanitizer digunakan hanya dalam keadaan tertentu atau terpaksa atau urgen, tapi sesering mungkin dengan cara cuci tangan 6 langkah. Yang keenam, gunakan APD, alat pelindungan diri, seperti masker, sarung tangan, dan sebagainya. Yang ketujuh, tolong jaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar kita. Yang kedelapan, agar tidak keluar rumah kalau tidak perlu, atau isolasi mandiri, atau karantina mandiri, atau lockdown mandiri. Kesembilan, benda atau tempat yang rawan terkena virus corona agar disemprot dengan disinfektan atau klorin secara mandiri. Jangan menunggu mungkin bantuan dari siapapun juga, tolong mandiri disemprot dan bikin buat diri kita sendiri. Yang ke-10, sesering mungkin minum air hangat untuk pencegahan virus corona. Yang 11, jangan lupa konsumsi vitamin C dan E. Dan juga ada saran juga mengunyah daun sirih, itu bagus juga. Yang ke-12, berjemur ketika jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi ke atas. Usahakan 15 menit karena panas matahari tersebut mengandung gelombang matahari pendek ultraviolet B yang mengandung provitamin D untuk kekebalan dan juga mencegah penyakit kanker. Yang ke-13, selalu berdoa kepada Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar wabah virus corona segera berlalu dari bumi Indonesia. Sahabat semuanya, kalau kita patuh dengan apa yang jadi kebijakan pemerintah, seperti yang kita ketahui bersama, sumber awal virus corona ada di Wuhan. Tapi di Wuhan mereka cepat bangkit atau recovery, karena yang diberitakan adalah berita kehidupan dan berita kesembuhan, bukan berita kematian. Mulai saat ini, mari kita beritakan berita yang penuh harapan, berita yang menenangkan, berita kehidupan, dan berita kesembuhan. Ayo bangkit, bangsa Indonesia, lawan virus corona. Bersama kita bisa.